Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam renungan harian HKBP Batu Haji Lama. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukanlah kami agar kami boleh memahami setiap perkataan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Selasa 28 Maret 2023 yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Poda 16 ayat yang ke-32. Tangonan do halak na lambat tarima sian ulu balang, jala halak na mangrajai dirina, umbal gadoi sian na papatu huta. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pahlawan merupakan sosok yang sangat dihargai karena jasanya membela negara. Pada masa prakemerdekaan, Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Beberapa di antaranya ialah pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Raden Patah, Patimura, Tengku Umar, dan lain sebagainya. Kiprah mereka diabadikan di dalam buku-buku sejarah. Wajah mereka terpampang dalam perangko atau uang kertas. Dan nama mereka pun juga diabadikan menjadi nama jalan protokol di setiap kota-kota besar. Setelah Indonesia merdeka, kriteria kepahlawanan tidak terbatas hanya kepada mereka yang memiliki keberanian untuk mengangkat senjata saja, tetapi para guru juga yang berjuang mencerdaskan anak bangsa diberikan julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu pula juga kontingen olahraga yang memenangkan kejuaraan internasional. Mereka juga bisa dikatakan atau disetarakan dengan pahlawan yang berjaya di medan perang. Begitu juga para atlet yang sukses memenangkan pertandingan baik di luar maupun di dalam negeri. Mereka diarak keliling kota serta dielulukan oleh masyarakat. Bukan itu saja, mereka pun ditaburi pujian dan dimanjakan dengan berbagai bonus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo anak Daud adalah seorang raja yang berhikmat. Hikmatnya nyata. Dari Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah maksud dari ayat tersebut? Menurut latar belakang kehidupan masyarakat Israel pada masa itu dan juga didasari penelitian antropologis para ahli yang mengetahui bahwa kota-kota itu pada zaman dulu dikelilingi oleh benteng yang sangat kokoh. Benteng itu dimaksudkan sebagai tameng, di mana untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan musuh. Maka dari itu, karena ada benteng yang kuat yang melingkari kota itu,
ketika musuh hendak merebut kota, mereka memerlukan prajurit yang memiliki stamina yang tinggi, strategi perang yang jitu, senjata yang canggih, dan juga kesabaran menanti penghuni kota yang lengah. Semua itu diperlukan agar pasukan penyerbu dapat mengepung, menyusup, dan menyerangnya. Ketika mereka berhasil, niscaya panglima perangnya akan disambut sebagai pahlawan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat menemukan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari pandangan Raja Salomo. Melalui nats di atas, Salomo selaku raja yang penuh hikmat itu menyatakan bahwa keunggulan manusia bukan terletak pada kemahiran, bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan pada penguasaan diri. Keunggulan seorang pahlawan juga bukan terletak pada kemahirannya menggunakan senjata atau keberaniannya dalam menyerang musuh, melainkan pada kesabaran menantikan waktu yang tepat untuk memberikan perlawanan dan memenangkan pertempuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran senantiasa berkaitan dengan waktu. Orang yang sabar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menunggu waktu yang tepat dalam melakukan sesuatu hal yang penting pada waktu yang tepat. Homer dalam karyanya yang masyhur bercerita tentang kemenangan tentara Yunani yang merebut kota Troya dengan menggunakan sebuah kuda kayu yang berukuran besar. Kuda kayu itu ditaruh sengaja di depan pintu gerbang kota. Kemudian penduduk mereka berkerumun, mereka tertarik pada kuda kayu tersebut, dan pada akhirnya mereka beramai-ramai membawanya masuk ke dalam kota. Kemudian pada malam harinya sejumlah prajurit yang bersembunyi di dalam kuda kayu itu keluar. Ternyata kuda-kuda itu, kuda besar kayu tadi, adalah tempat persembunyian para prajurit. Mereka keluar dari kuda itu dan membuka pintu gerbang kota, sehingga pasukan Yunani yang berada di luar benteng kota dapat masuk dan menyerbu ke dalam kota Troya. Begitulah cerita sukses tentara Yunani, di mana kesabaran mereka menunggu tibanya malam dan dalam ruang persembunyian yang pengap menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam merebut kota Troya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah seorang yang tidak mampu menguasai diri dapat menjadi pengayom masyarakat? Kemungkinannya sangat kecil, bahkan bisa saja mustahil. Menguasai diri berkaitan dengan upaya menahan keinginan dan hawa nafsu, amarah, murka. Kata orang, menguasai diri itu lebih sukar daripada menjinakkan binatang buas. Orang yang menguasai diri mengetahui batas kemampuan dan kelemahan lawan, sehingga mereka bertindak pada waktu yang tepat. Sebaliknya, tidak mampu menguasai diri akan membuat emosi meledak lewat kata-kata dan tindakan yang tak terkendali. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah lebih besar pasak daripada tiang.
Peribahasa tersebut digunakan untuk menunjukkan orang yang tidak mampu menguasai diri di bidang ekonomi. Bila seseorang tidak mampu mengekang nafsu, membelanjakan semua uang yang dimiliki, sehingga pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, maka kondisi keuangannya tersebut lebih besar pasak daripada tiang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian jalanilah hidup dengan penuh pengharapan. Meski jawaban tidak kita dapatkan pada hari ini, bersabarlah dan teruslah berpegang pada janji Tuhan. Karena sebuah kesabaran akan membuat kita menjadi orang benar yang lebih berharga dari seorang pahlawan di mata Tuhan. Karena dalam kesabaran terkandung keyakinan yang didasari pada iman. Jalankan apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya, dan lakukanlah dengan penuh kesabaran. Pada saatnya nanti kita akan bersuka cita, karena kesabaran ternyata mampu membawa kita menuai segala janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Selamat merefleksikan kebenaran firman Tuhan dan selamat merenungkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus belajar mengendalikan diri kami di tengah-tengah pergumulan di dunia ini. Kami tahu Tuhan, terkadang kami tidak bisa mengontrol kepribadian kami, sehingga hal-hal yang tidak benar itu yang kami lakukan. Tapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan agar kami bisa mengontrol diri kami di dalam Engkau Tuhan. Harus secara terus-menerus kami lakukan agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.